Ya, selamat pagi Abang. Apa kabar Abang nih? Baik dong. Nih kita lagi akan membahas kontroversi dari kuasa hukum RG Bang. Eh, Mengundang pro dan kontra nih Bang. Seperti apa nih Bang? Kan kemarin dia bilang, pertama dia bilang eh prestasinya Nick Namin kan modus, waktu itu kan pernah dibahas sama Abang. Yang kedua dia menyinggung para praktisi hukum yang berkomentar tentang kasus ini. Dibilang apokat, dia sedang nonton diri dia apokat nih. Masih banyak nih, kita bahas satu dulu. Gimana Bang nih? Oke, terima kasih. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang. Ya, dokter kandidat dari Tumorang SIMATRA. Jadi untuk mengcounter atau mengklarifikasi dari terkait kata-kata ada seseorang pengacara mengaku dirinya advokat dan yang lainnya mungkin dianggap alpokat, ya. Ini sebenarnya melecehkan diri sendiri. Artinya dia meludah ke muka dia sendiri. Karena di dalam hukum acara yang dikenal sebagai pilar hukum itu hanya advokat, jaksa, hakim, dan polisi. Tidak ada alpokat. Nah, kalau orang itu menyebut alpokat, berarti dia tidak ngerti yang namanya 4 hukum tadi, aparat penegak hukum tadi, yaitu jaksa, hakim, polisi, dan pengacara. Nah, jangan-jangan malah dia yang menyebut dirinya sebagai seorang advokat, malah diduga belum tentu sebagai apa yang disebut dirinya. Karena menyamakan profesi mulia yang namanya advokat menjadi alpokat itu sangat-sangat melecehkan. Ya, saya sebagai advokat yang betul-betul berjuang untuk mendapatkan profesi advokat, ya lisensinya ya berjuang loh, berdarah-darah itu. Saya harus tamat sarjana hukum, saya harus magang, saya harus ikut PKPA. Apalagi zaman dulu PKPA itu lulusnya nggak gampang. Nggak kayak hari ini yang dipertontonkan PKPA, begitu banyaknya PKPA. Karena organisasi kami yaitu organisasi Pradi itu sangat mendukung single bar. Di mana advokat yang melalui PKPA kami di advokatnya Pradi, Bapak Profesor Otto Hasibuan, itu seleksinya sangat ketat. 0% kelulusan, bisa dibayangkan itu. Nah, jadi kalau ada seorang advokat menyamaratakan atau menyerang advokat lain dengan kata-kata alpokat, saya justru merasa tidak nyaman, merasa diserang, dilecehkan profesi saya sebagai seorang advokat. Dan kebetulan saya tidak berhenti di sarjana hukum. Saya melanjutkan ke strata 2, yaitu pasca sarjana magister hukum, dan strata S2 saya ada 2. Berikut juga strata magister administrasi publik. Demikian juga supaya saya linear dalam bidang hukum, saya lanjutkan strata 3, yaitu doktor ilmu hukum. Nah, jadi kalau ada orang yang keluar-keluar di sana yang mengaku dirinya sebagai seorang advokat dan menyerang advokat lain dengan kata-kata alpokat, ini jelas-jelas sangat tidak membuat saya nyaman sebagai advokat yang di bawah naungan organisasi besar, yaitu Pradi. Apalagi siapa yang menyebut PKPA apa itu Bang? Apalagi mengatakan belajar PKPA dari mana? Lah, itu kan syarat sebelum menjadi seorang advokat, ya wajib PKPA. Nah, PKPA di kami, di Pradi kami, yaitu Pradinya Otto Hasibuan, Profesor Otto, ya Wamenkum ya, itu diajarkan bagaimana terkait pasal, aturan, lalu berpraktek di dalam beracara, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kami tegaskan di sini. Kalau seorang advokat itu dilihat dari intelektual, kata-kata,
bahasa, gaya tubuh, tekstur, dan jam terbang, serta juga cara berpakaian. Itu adalah cerminan sebagai seorang advokat yang menjunjung etika, tidak menyerang-nyerang orang lain. Terus lagi yang kedua nih bang, ini waktu siangnya pas waktu mereka ini nggak apa-apa kan karena emang ada buktinya bang ya kan, berdasarkan bukti kita wawancara bang. Siangnya dibilang tidak ada panggilan polisi terhadap RG, gitu. Dan dia menyatakan bahwa Bamit menyebarkan statement hoax, gitu. Sementara dibilang ngaku pada siang itu dia bilang RG tidak datang pada panggilan pertama karena dia sedang luar negeri, gitu kan. Namun tiba-tiba malamnya dia datang RG dengan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya dan dia berkilah bahwa itu adalah undangan, bukan panggilan. Ada kutu pada yang terhormat. Wah, ini kan kita sebagai netizen yang buta hukum, seperti apa nih bang? Sebagai dokter dan juga praktisi hukum, seperti apa nih bang? Kilahan atau kata netizen bilang itu ngeles, apakah benar itu bang? Seperti apa bang? Jadi perlu diluruskan. Kalau pernyataan Fahmi Bahmid ya, Bahmid ya. Kalau perkataan rekan sejawat Fahmi Bahmid itu dinyatakan bahwa ada panggilan, itu kan adalah bahasa umum, ya, karena dia dari kuasa pelapor, ya, dari Nikita Mirzani ataupun kuasa pelapor dari yang korban produk kecantikan, kalau tidak salah ya. Nah, saya rasa itu boleh-boleh aja. Dan bukan dibilang hoak. Karena itu kan fakta. Dia lebih tahu jadwal panggilan, lalu juga apa dalam bentuk laporan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, namun kaitannya terhadap kata-kata undangan, kan itu. Nah, undangan ini bisa dikategorikan undangan dari mana? Kalau undangan dari polisi, ya wajib didatengin. Tapi kalau undangan dari pengantin Al-Ghazali, ya kita wajib datang ke tempat Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali mengundang kita untuk hadir di acara pernikahan. Tapi kalau yang ngundang adalah polisi, ya wajib hadir di kantor polisi. Nah, undangan itu karena polisi itu kan untuk mendukung daripada hak jawab seseorang. Karena yang namanya laporan belum tentu bisa ditingkatkan menjadi pidana. Belum tentu itu. Dari lidik bisa menjadi sidik. Dari sidik aja juga belum tentu bisa dilanjutkan menjadi status tersangka. Status tersangka juga belum tentu selamanya bisa tersangka. Bisa dilepas daripada status tersangka. Itu tahapan. Jadi tidak perlu diperdebatkan terkait undangan. Namun pada hakikatnya undangan di kantor polisi itu sama juga dengan panggilan gitu loh. Ya, kalau undangan ke kantor polisi itu dibilang pesta, baru soal salah, baru itu hoak. Ya. Nah, undangan ke kantor polisi juga tata cara berpakaiannya juga harus yang seperti apa adanya, yang pada umumnya. Jangan bertata pakaian yang enggak juga. Dijagalah sopan santun misalnya. Karena kantor polisi. Tapi kalau undangan ke Al-Ghazali, boleh. Yang mewah-mewah. Nah, perlu digarisbawahi, undangan ke kantor polisi, karena itu adalah resmi panggilan dari institusi kepolisian untuk didengar keterangannya, baik itu sebagai pelapor ataupun sebagai terlapor, bahkan sebagai saksi. Berarti secara tegas bisa sama aja dong bang? Sama, cuman tahapannya ini supaya ada equal hak jawab istilahnya. Kalau dari pihak pers ya,
Ya, itu hak jawab sebenarnya. Jadi dipanggil dulu dalam bentuk undangan. Tapi bukan undangan artinya tidak resmi. Bukannya undangan tidak potensial diatur hak hukum. Itu memang diatur sebelum ditingkatkan menjadi, ya, yang menjadi resmi. Artinya dipanggil sebagai terlapor. Jadi mengundang kontroversi nih pasal hukum itu seperti apa nih Bang? Abang sebagai ini memandang. Kalau saya lihat agak lain memang ini pengacara-pengacara yang kayak gitu tuh ya. Artinya kok kepo daripada urusan orang lain. Fahmi Bahmi itu kan menerangkan kepada publik, kepada netizen. Hakikatnya karena dia sendiri sebagai kuasa hukum resmi. Nah, kayak kami ini praktisi hukum. Masa praktisi hukum dibilang pansos, praktisi hukum dibilang itu koar-koar atau alpokat, atau dibilang tidak tepat lah. Ini adalah ruang publik. Ruang publik, ruang terbuka. Siapa aja boleh menggunakan ruang itu, kecuali ruang hantu. Ya, kalau ruang hantu itu ngeri kita. Tapi kalau ruang publik, ya boleh kita ngomong. Karena yang ditanyakan masalah hukum linier dengan jabatan saya sebagai seorang profesi advokat. Dan kebetulan saya punya kantor resmi. Kantor saya juga besar, ya, berbentuk bangunan gedung dan milik sendiri, bukan sewa, bukan kelas ruko, ya. Itu yang perlu ditekankan di sini. Jadi jelas kualitas daripada seseorang untuk menyampaikan pendapat itu di ruang publik. Makanya dikasih sarana yang namanya ruang publik berbicara. Jadi nggak bisa dibungkam. Netizen nggak boleh ngomong, praktisi hukum nggak boleh ngomong. Lah, memang agak lain kalau kayak gini cara semua dilarang. Berarti agak lain, bahasa Medan Bang, agak lain Bang. Ya, aku kan orang Batak nih. Jadi gaya bahasa kami agak lain lah itu. Agak lain Bang. Agak lain. Oke Bang, terakhir Bang, satu gimana Bang? Agak lain ini Bang. Jadi untuk rekan sejawat saya, bersyukurlah Anda sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nikmatilah pundi-pundi yang Anda wajib diterima daripada proses sebagai seorang yang kuasa hukum daripada pihak sebelah sana. Tapi dalam hal ini saya, ya, advokat Dr. Toga Situmorang, janganlah disenggol dan janganlah dibungkamkan. Karena kenapa? Hak saya bicara di depan ruang publik. Kebenaran akan menemukan jalannya. Nikita Mirzani, semangat. Fahmi Bahmi, oke. Kayaknya udah tuh. Terima kasih yang udah tap, kirim gift, dan lain-lainnya. Apalagi yang udah bergabung. Thank you, Seka. Luar biasa. Aduh, kalau case yang lain tuh sementara nggak mau terlalu banyak ikut komentar. Gue fokus ke Nikita Mirzani dulu lah. Karena ini udah mau hampir selesai semua. Biar kita kawal sama-sama, biar tuntas di kasus Nikita. Kasus perdata, mudah-mudahan prinsipal yaitu si Reza Gladys bisa datang. Karena hakikatnya mediasi, prinsipal wajib datang. Kasus perdata bisa saja kalau memang sudah inkrah, jadi bisa kalau memang tidak ditaati itu bisa menjadi kepidana.
Thank you kalau dibilang advokat paling keren. Kalau nggak datang-datang, maka hakim melanjutkan persidangan ke pemeriksaan pokok perkara. Dan nanti kalau dalam pokok perkara semuanya dianggap betul, maka bisa menang secara fair stake. Bagus malah kalau nggak datang. Benar, kita kawal terus ya untuk Nikita Mirzani, support selalu itu. Sangat berharap jangan sampai datang, malah lebih bagus biar bisa fair stake. Tetap semangat, tetap dukung ya. Jangan pernah lelah untuk memperjuangkan kebenarannya. Sore mau ke Denpasar pulang. Terima kasih semua juga. Terima kasih. Jangan lupa tab-nya yang banyak. Ada bilang dukun gitu loh. Aduh, ada aja orang-orang tuh. Itu pengacara aneh-aneh aja. Emosian kalau jadi seorang pengacara. Jadi seorang pengacara tuh jangan emosi. Nanti sakit jiwa tuh. Malaysia. Hello Malaysia. Hello America. Thanks for joining with me. Guys, Palembang, Pekanbaru, dukung selalu. Sarawak, wow, jauh banget Sarawak ya. Kerawang, halo Kerawang. Widih, dari Taiwan. Taiwan jangan lupa tap terus. Lampung. Umur gue udah 61 tahun. Umur gue 61. Dari Belanda, Dutch, Holland. Balikpapan, Bogor, Semarang. Terima kasih. Terima kasih semua. Kabar saya puji Tuhan sehat. Sabang. Terima
Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Papua, salam hormat untuk Papua. Papua Jayapura hormat selalu. Jam 5.40 dari Jakarta. Kenapa Pak Wi? Tanggapan nih, kasus sedikit tetap harus didukung. Bali, halo Bali. Saya tinggal di Bali. Surabaya, luar biasa dukungannya. Terima kasih daripada gabung ya. Sangat bangga. Wow, kok still look ya? Mungkin Yang thank you. efek delay dari tadi mungkin ya. Terima kasih. Tapi umur dan 61 nggak bisa dibohongin. Yang penting sehat. Ayo perbanyak selalu Iya. tabnya, Belum tahu juga. Mudah-mudahan. gift-giftnya jangan lupa. Ya sidang perdata besok. Tapi kalau pidananya gue pasti datang. Ya. Siap. Kalau sidang pidana tuh seru. Oke Pak. Itu pihak Gladys itu tidak ada pengacaranya, dia diwakili sama pengacara negara yaitu jaksa. Kita lihat dalam persidangan, kan persidangan tinggal menjalanin aja nih. Smart. Pasti kita bantu. Wow, sudah hampir 20.000 lebih. Top, terima kasih semua yang sudah nonton. Lalu juga kirimin gift, gabung. Tabnya luar biasa. Sama sore. Love. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Kacau sekali. Film Sirik. Oh ya. Oke, itu bagus juga. Mau juga gue nonton tuh film Sirik. Boleh. Ngopi, ayo. Makan siang, ayo. Kalau buat pengacara sebelah itu nggak bisa ngomong gue, karena emosian, suaranya naik turun. Terima kasih. Nawi, salam kenal. Pasti dong. Kita pasti berpengaruh lah. KL, oke, Kuala Lumpur.
Dari Bali sama juga, gue juga dari Bali. Bang, ke Bogor kita kali.